Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Rahadian dengan NIM 2421052 dari kelas HKI 2C. Al-Baqarah ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru wa yaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasyiqin. Artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Tafsirnya, Allah sering membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur dengan bermacam makhluk hidup, baik kecil maupun besar. Orang-orang kafir mencibir ketika Allah mengambil perumpamaan berupa makhluk kecil yang dipandang remeh seperti lalat dan laba-laba. Di sini dijelaskan, sesungguhnya Allah tidak merasa segan atau malu untuk membuat perumpamaan bagi sebuah kebenaran dengan seekor nyamuk atau kutu yang sangat kecil atau yang lebih kecil dari itu. Kendati kecil, belalainya dapat menembus kulit gajah, kerbau dan unta dan menggigitnya, serta menyebabkan kematian. Adapun orang-orang yang beriman, ketika mendengar perumpamaan itu mereka tahu maksud perumpamaan itu dan tahu bahwa perumpamaan itu adalah kebenaran dari Tuhan yang tidak diragukan lagi. Tetapi sebaliknya mereka yang kafir menyikapi itu dengan sikap ingkar dan berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan yang remeh ini? Allah menjawab bahwa perumpamaan itu dibuat untuk menguji siapa di antara mereka yang mukmin dan yang kafir. Oleh karenanya dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, karena mereka tidak mencari dan menginginkan kebenaran. Dan dengan perumpamaan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk karena mereka memang mencari dan menginginkannya. Tetapi Allah tidak akan menzalimi hambanya, sehingga tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik yang melanggar ketentuan-ketentuan agama, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Yang bisa saya renungi dari ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah membuat sesuatu yang sia-sia. Bahkan seekor lalat sekalipun dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini telah diatur oleh Allah dengan maksud dan tujuan yang baik. Al-Baqarah ayat 260. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhud arba'atam minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalim min hunna juz'an summa du'uhunna ya'tinaka sya'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Artinya, ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Dia Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu, potong-potonglah, kemudian letakkanlah di atas setiap bukit satu bagian dari setiap burung. Selanjutnya,
Panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tafsirnya, dan bukti lain dari kekuasaan Allah menghidupkan dan mematikan adalah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman dengan baik bertanya, "Belum percayakah engkau?" Dia Nabi Ibrahim menjawab, "Tidak, aku percaya, tetapi aku meminta diperlihatkan agar dengan hal itu keyakinanku bertambah, sehingga hatiku semakin tenang dan mantap." Nabi Ibrahim bukannya meragukan kekuasaan Allah menghidupkan dan mematikan, dia hanya ingin tahu prosesnya. Allah mengabulkan permintaan Ibrahim. Dia berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung yang berbeda jenisnya, sembelihlah lalu cincanglah olehmu. Kemudian campurlah cincangannya dan letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Cincangan-cincangan burung kembali menyatu, hidup seperti sedia kala dan terbang dengan cepat ke arah Nabi Ibrahim. Ketahuilah, Allah Maha Perkasa, tidak ada yang dapat mengalahkannya. Maha bijaksana dalam segala ucapan, perbuatan, ajaran, dan ketetapannya. Yang saya renungi dari ayat ini mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Allah dapat menghidupkan orang-orang mati dan melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia. Kita harus memiliki iman yang kuat dan percaya bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu. Al-Imran ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zawghun fayattabi'una ma tasabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Artinya, dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, kekacauan dan keraguan, dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepadanya, Al-Quran, semuanya dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab." Tafsirnya, hanya dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad, untuk engkau sampaikan dan jelaskan maksudnya kepada seluruh umat manusia. Apa yang diturunkan itu terdiri atas 2 kelompok. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, yakni yang kandungannya sangat jelas, sehingga hampir-hampir lagi tidak dibutuhkan penjelasan tambahan untuknya, atau yang tidak mengandung makna selain yang terlintas pertama kali dalam benak. Ayat-ayat Muhammad itulah pokok-pokok kitab suci Al-Quran dan kelompok ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, yaitu mutasyabihat, yakni ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian, samar artinya dan sulit dipahami kecuali setelah merujuk kepada yang muhkam, atau hanya Allah yang mengetahui maknanya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti dengan sesungguh-sungguh yang mutasyabihat, dengan berpegang teguh kepada ayat-ayat itu semata-mata dan tidak menjadikan ayat-ayat muhkamat sebagai rujukan dalam memahami atau menetapkan artinya.
Tujuan mereka melakukan itu adalah untuk mencari-cari fitnah, yakni kekacauan dan kerancauan berpikir serta keraguan di kalangan orang-orang beriman, dan untuk mencari-cari dengan sungguh-sungguh takwilnya yang sejalan dengan kesesatan mereka. Mereka melakukan itu padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, dan sikap mereka itu bertentangan dengan sikap ar-rishkun fil al-ilm, yakni orang-orang yang ilmunya mendalam dan imannya mantap. Atau seperti dalam salah satu bacaan qiraat yang mutawatir, takwil ayat-ayat mutasyabihat itu juga dapat diketahui oleh ar-rishkun fi al-ilm. Dengan demikian, ayat-ayat mutasyabihat itu diturunkan untuk memotivasi para ulama agar giat melakukan studi, menalar, berpikir teliti dalam berijtihad dan menangkap pesan-pesan agama. Orang-orang yang mendalam ilmunya dan mantap imannya itu berkata, kami beriman kepadanya, yakni Al-Quran. Semuanya yakni yang mutasyabihat dan muhkamat berasal dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran dan memahami maknanya dengan baik dan benar kecuali orang yang berakal, yaitu orang-orang yang memiliki akal sehat, yang tidak mengikuti keinginan hawa nafsu. Yang dapat saya renungi dari ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya memahami Al-Quran dengan benar. Kita harus berhati-hati dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabihat, tidak jelas, dan tidak boleh menafsirkannya secara sembarangan. Kita harus selalu mengikuti pokok-pokok Alkitab, ayat-ayat yang muhkamat, dan mempercayai Allah sebagai satu-satunya yang mengetahui takwilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.